Pemirsa, kembali bersama kami debat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti sesaat lagi. Langsung dari Hotel Bidakara Jakarta, debat akan berlangsung dalam 6 segmen, dipandu 2 orang moderator, yakni Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, zaman pemerintahan Pak SBY, dan juga Tina Talisa. Dan debat akan berlangsung selama 150 menit dan saya masih ditemani 2 orang pengamat yang hadir malam hari ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat politik Heri Budianto. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau kita berbicara soal hasil survei sudah kita singgung tadi, menjelang debat kedua seperti ini, pergerakannya seperti apa, Mas? Apakah masih sama dengan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, ataukah sudah ada perubahan yang signifikan? Saya kira kalau kemarin fokus pemilih Jakarta itu lebih kepada melihat bagaimana keseluruhan penampilan ketiga. Kita pernah tahu bahwa salah satu calon katakan waktu itu tidak ikut debat di salah satu televisi swasta. Artinya lebih melihat bagaimana nih publik itu penasaran ya performa dari ketiganya. Nah, itu sudah lewat. Lalu kemudian malam ini saya kira memang fokusnya lebih pada isu. Nah, apalagi soal isu-isu perkotaan, saya kira ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Karena dari ketiganya ini kita bisa lihat walaupun katakan Pak Ahok dan Pak Jarod itu adalah incumbent ya, yang tentu saya kira akan lebih leluasa mereka untuk bicara soal tema ini. Karena 5 tahun Pak Ahok, kemudian 2,5 tahun bersama Pak Jarod, itu sudah melaksanakan hal yang terkait dengan reformasi birokrasi, terkait dengan pelayanan publik dan seterusnya. Tapi tidak juga kalah menurut saya yang pasangan nomor 1, di sana ada Bu Silviana Murni yang juga merupakan orang yang berada di posisi birokrat di Pemda bagian DKI. Dari Pemda juga ya. Dan bersama-sama Pak Ahok dan Pak Jarod memberikan pelayanan pada masyarakat DKI. Nah, di pasangan nomor 3 ada Mas Anies. Mas Anies juga Menteri Pendidikan ya, dan pernah melakukan juga terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah, walaupun itu di satu sisi terkait dengan bidang pendidikan. Nah, tentu dari ketiganya ini yang perlu mendapat perhatian menurut saya yang terkait dengan isu-isu ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Karena nanti akan dengan mudah nih, sudah bisa saya prediksi bahwa pasangan nomor 2 ini akan lebih banyak bicara tentang apa yang sudah dilaksanakan, Nah, kalau tidak waspada pasangan nomor 1 maupun nomor 3, apalagi nomor 1 nih, karena waktu debat pertama kita lihat ya, misalnya beberapa statement yang disampaikan oleh Bu Silviana Murni itu kemudian di-counter oleh Pak Ahok. Nah, teknik debat ini juga menurut saya akan menarik simpati publik. Kalau tidak hati-hati, maka ini akan saling sindir lalu kemudian bisa tergelincir. Menonton. Ya, baik, kita akan menuju gedung atau Hotel Bidakara terlebih dahulu untuk bergabung kembali bersama Abram Silaban yang sudah bersama pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Silakan Abe. Betul, Ariyardi, saya memenuhi janji saya untuk memberikan proporsi wawancara yang sama. Ketika kita tadi sudah mewawancara Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Silviana Murni, saat ini kita berkesempatan untuk berwawancara bersama dengan pasangan nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dengan Sandi Salahuddin Uno. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Anies, Mas Sandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa persiapannya, Mas Anies? Alhamdulillah kita sudah siap. Kita akan paparkan kepada warga Jakarta rencana kita menyangkut birokrasi, menyangkut pelayanan publik dan penataan kota. Dan kami dan Bang Sandi, kita berdua sudah insya Allah nanti akan bisa melakukan yang terbaik. Bang Sandi, ada persiapan khusus nggak untuk debat putaran kedua malam ini, mengingat ada 2 moderator nih. Nanti akan ada moderator Tina Talisa bersama dengan panelis yang merangkap moderator, Profesor Eko Prasojo. Ya, kami tentunya melakukan persiapan dan alhamdulillah persiapan kami sudah rampung. Hari ini kita akan memastikan bahwa warga Jakarta bisa mengerti terhadap program yang kami Anies Sandi akan kedepankan untuk menciptakan lapangan kerja dan memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh warga Jakarta. Baik. Apa yang beda dari malam hari ini? Barangkali ada hal-hal unik yang dilakukan oleh Mas Anies kemudian Mas Sandi untuk persiapan debat untuk malam hari ini, Mas Anies? Sebetulnya kalau persiapan debat itu sesuatu yang kita jalani sepanjang karir. Karena ini kan seperti ditanya begini, apakah latihan untuk diwawancara gitu? Enggak. Gitu. Tidak sama sekali, betul. Tidak ada latihan wawancara gitu. Betul. Jadi wawancara yang ungkapkan aja yang kita miliki. Jadi kapan aja sudah siap berarti untuk ditanya untuk program visi, apalagi penajaman. Exactly. Justru kalau latihan berarti ya kalau Anda sudah siap jadi calon gubernur, Anda perlu latihan lagi.
bicara apa adanya, tunjukkan justru apa adanya yang menjadi kekuatan kita. Kami berdua ingin menawarkan pengalaman, pengetahuan, jaringan yang kami miliki untuk bisa memastikan di Jakarta semua orang bisa kerja, setiap keluarga anaknya sekolah berkualitas dan tuntas. Jadi ketika ditanya persiapan debat, tentu kita refreshing data, melihat data. Tapi secara umum diskusinya sendiri seperti juga diskusi-diskusi yang lain gitu. Dan sekarang memang menjadi lebih intens, terutama karena dibatasi waktunya. Jadi kita ini lebih banyak memperhatikan, ini hanya 2 menit. 2 menit itu singkat loh, ini saya ngomong sekarang ini udah lebih dari 2 menit nih. Gitu. Bayangkan, kita harus menyampaikan semua gagasan dalam waktu singkat, di situ bagian yang unik. Mas Andi, akan ada gagasan dan penyampaian visi dan misi yang ditajamkan di sini. Tentu saja masyarakat ini mengetahui betul bahwa sejak hari pertama nanti, jika memang pada akhirnya kursi balai kota adalah milik kalian berdua, sudah siap untuk bekerja untuk rakyat. Kita siap. Mulai dari hari pertama akan menghadirkan solusi untuk warga Jakarta dengan program OKOC untuk menciptakan lapangan kerja dan KJP Plus untuk pendidikan. Baik, terakhir. Ini pertanyaan sama yang saya sempat lontarkan tadi ke pasangan nomor urut 1. Pasangan mana yang sebetulnya paling bisa dikatakan paling sulit atau paling dikhawatirkan dalam debat nanti, pasangan nomor urut 1 atau nomor urut 2 sih? Gini, kalau pasangan ada 5, nah kita bisa ranking. Kalau ini cuma 3, dua-duanya kita perhitungkan sangat serius. Ya, dua-duanya tentu menjadi sebuah perhitungan yang baik buat kami. Baik, terima kasih Mas Anies Rashid Baswedan dengan Mas Sandi Salahuddin Uno yang sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Baik, itu dia wawancara saya dengan pasangan nomor urut 3. Anies dan Sandi. Kami tadi sebetulnya sempat melihat Basuki Cahayapurnama bersama dengan Bapak Jarod Saiful Hidayat, namun sebetulnya kami sulit untuk menembus akses di belakang saya pemirsa, yang mana akses tersebut adalah ruang transit para pasangan calon. Ketiga pasangan calon saat ini sudah berada di situ. Kami sudah menyaksikan tadi ada Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok sudah masuk ke dalam, sehingga kami sulit untuk memberikan proporsi yang sama untuk wawancara, sebagaimana komitmen kami untuk menyampaikan informasi kepada Anda seberimbang mungkin. Demikian yang dapat kami kabarkan. Yang kami bisa pastikan adalah jangan tinggalkan layar kaca iNews TV, karena kami sebagai penyelenggara official, penyelenggara resmi akan menawarkan tayangan kepada Anda pemirsa, di mana 15 menit lagi kita akan menyaksikan seperti apa putaran kedua debat pemilu kada DKI Jakarta. Kembali ke studio. Abram Silaban tadi mewawancarai pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya ke Mas Agus. Mas Agus, apakah benar untuk tema malam hari ini lebih menguntungkan paslon nomor 2 dibandingkan paslon nomor 1 dan 3? Iya, karena ini yang sekarang ini real ya, real dan sudah dikerjakan, akan lebih mudah lah. Tentu menguntungkan iya, tapi dia akan lebih mudah untuk memenangkan ini karena ya dia tahu. Yang lainnya ya tahu juga Bu Silvi, tapi sekali lagi hati-hati karena dia bisa kepancing seperti waktu debat yang pertama. Baik, Mas Heri, kalau kita melihat untuk pasangan calon nomor urut 3 Anies dan Sandi, mereka adalah 2 orang yang sama-sama berada di luar pemerintahan Pemda DKI Jakarta. Apakah posisi ini bisa menguntungkan di mata pemilih? Ya, saya kira itu simpati nanti yang akan lebih dikedepankan ya. Tadi seperti kita dengarkan bersama laporan dari Mas Abe dari Bidakara, Pak Anies mengatakan bahwa ya ini kan kita akan bicara apa adanya, apa yang kita bisa lakukan dan seterusnya. Kita tunggulah seperti apa nanti yang akan ditawarkan, karena memang publik Jakarta juga pasti akan menilainya sama persis dengan penilaian kita, bahwa pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor 3 ini kan boleh dikatakan yang nomor 3 ini di luar pemerintahan. Saya kira memang nanti lebih banyak pada komunikasi yang akan dibangun adalah komunikasi itu lebih kepada persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan. Nah, yang nomor 2 ini mereka sudah melakukan, betul tadi, sudah melakukan dengan contoh-contoh. Nah, tinggal lagi saya kira strategi dalam berdebat. Misal saya mencatat pada debat pertama misalnya Mas Anies mencatat beberapa poin. Ya, salah satu kalimat yang dilemparkan kepada pasangan nomor urut 2 misalnya soal kampung deret misalnya, ketika misalnya terjadi penggusuran di bantaran kali. Nah, Pak Anies itu menyebutkan ya dulu 5 tahun yang lalu ada janji. Nah, itu menurut saya, hal-hal yang seperti itu yang kemudian lebih pada bagaimana strategi memenangkan debat di dalam sebuah perdebatan, apalagi bicara tentang program-program dalam kontestasi debat malam ini. Nah, itu saya kira kecermatan masing-masing calon. Kalau bicara real program, kita bisa pastikan bahwa pasangan nomor urut 2 akan diuntungkan malam ini. Tapi apakah
apa yang sudah dilaksanakan itu betul-betul misalnya itu menyentuh aspek masyarakat DKI, katakan misalnya isu reformasi birokrasi, apakah reformasi birokrasi di DKI itu betul-betul berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Nah, Mas Agus lebih paham tentang kebijakan publik saya kira, atau jangan-jangan ada beberapa poin yang bisa dimasuki oleh pasangan nomor urut 1 maupun nomor 2 untuk dikoreksi. Baik, nah, ketika dikoreksi saya kira itulah poin untuk pasangan nomor urut 1 maupun 3. Nanti kita bedah lagi Mas Heri dan juga Mas Agus, dan pemirsa, debat Pilkada DKI Jakarta akan segera kembali sesaat lagi.